Halo Leo, apa kabar? Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Kita kali ini mau reading update energi dia saat ini, seseorang yang sedang bersamamu ya, yang lagi dealing sama Leo. Ini adalah general reading dan ini hanyalah prediksi dan fun reading. Dan energinya juga vice versa ya, karena bisa jadi kebolak-balik sama seseorang yang ada di hati kalian, yang sedang kalian pikirkan, yang sedang bersama dengan kalian. Jadi bijak-bijak menyikapinya, ambil saja pesan baiknya, aminkan hal-hal baiknya, jadikan antisipasi atau misalnya buang saja, abaikan jika memang itu ada hal yang tidak sesuai dengan hati kalian ya. Seperti biasa kartunya sudah aku shuffle di sini. Yang pertama kita mau lihat adalah seperti apa energi dia saat ini ya, keadaan dia saat ini. Di sini ada the sun, ada the birds, kemudian ada the letter. Aku merasakannya seseorang yang sedang bersama dengan Leo saat ini, dia kayaknya sih aku lihatnya kehidupannya lagi happy ya. Kehidupannya lagi happy, kehidupannya lagi baik-baik saja. Terus malah kalau aku lihat bisa jadi kalau misalnya dia studinya lancar, kalau dia bekerja, pekerjaannya itu berjalan dengan baik gitu ya. Eh, Seseorang ini aku melihatnya juga seseorang yang penuh kehangatan gitu ya, seseorang yang kehidupannya itu baik-baik saja, enggak neko-neko gitu ya. Apapun tantangan yang dia hadapi, persoalan yang dia hadapi, dia ya pasti orang pusing ya dengan masalah, tapi dia mencoba untuk menyelesaikan itu dengan kepala dingin, dibawa enjoy aja, ya udah memang harus dijalani gitu. Jadi dia orangnya itu bawaannya tuh kayak happy. Terus kalau misalnya hubungan cinta, aku melihatnya juga dia maunya tuh kayak harmonis-harmonis aja lah, nggak usah berantem-berantem yang nggak penting kayak begitu, nggak usah banyak drama. Aku sih melihatnya gitu ya. Jadi kayak karirnya dia juga bagus, malah aku melihatnya banyak kesempatan, banyak peluang-peluang kerja yang bisa dia raih ya, masa depannya cerah. Misalnya saat ini dia bekerja, bisa jadi dia akan tidak lama lagi dia akan mendapatkan promosi kayak begitu ya. Kemudian di sini dengan adanya The Bird, aku melihatnya sosok ini seseorang yang mungkin kalau dia seorang perempuan ya, bisa jadi sosok ini adalah orang yang pandai berkomunikasi. Sorry, sorry. Kalau maaf gini, kalau misalnya dia cowok atau cewek, dia orangnya itu pandai berkomunikasi. Tetapi kalau dia perempuan, aku melihatnya mungkin dia ada agak sedikit cerewet gitu ya. Dia seseorang yang bisa mengekspresikan dirinya, terus kemudian dia merasa kayak bebas gitu. Dia nggak ada apa ya, misalnya itu nggak yang jaga image gitu, ibaratnya tuh nggak kayak gitu gitu ya. Udah dia tampil apa adanya dia, orang mau suka sama dia atau enggak ya udah gitu, dia nggak perlu menjaga kayak wibawanya harus gimana, menjaga image-nya harus selalu steady, karena dia orangnya enjoy gitu ya, aku melihatnya. Dan seperti tadi dia orangnya pandai berkomunikasi. Jadi seseorang ini aku melihatnya cenderung orangnya itu cerah gitu ya, ceria, terus kemudian dia akan mengkomunikasikan, akan menyampaikan segalanya itu dengan terbuka aja gitu. Kalau ada apa-apa ya dia akan terbuka aja sama kamu gitu Leo ya. Terus dia menghadapi apa ya, pekerjaan apapun itu ya dibawa enjoy gitu ya. Walaupun mungkin dia agak apa ya, mungkin berisik ya, mungkin berisik gitu ya, aduh nih cewek gue atau gimana bunyi terus gitu ya, tetapi karena dia anaknya ceria gitu, jadi apa aja dia pengen ceritain, apa aja dia pengen berbagi kayak begitu ya, karena dia hatinya itu happy gitu ya. Kemudian di sini ada the letter. Kalau aku lihat energinya dia dengan adanya the letter ini, seseorang yang jujur ya, seseorang yang terbuka, seseorang yang apa adanya. Terus kemudian dia orang yang mau mendengarkan. Jadi misalnya ketika Leo berkeluh kesah itu ya, dia mau mendengarkan, terus apa yang bisa dia bantu dia akan bantu, akan sampaikan apapun yang ada di dalam pemikirannya itu dia akan sampaikan gitu ya. Jadi kalau
Terus kalau misalnya dia ada suatu masalah dengan kamu, ya dia akan analisa baik-baik. Ada apa sih nih sebenarnya? Apa yang harus aku lakukan ke depannya gitu. Terus kalau misalnya dia sibuk atau kamu sibuk, dia tuh pengennya tetap ada komunikasi gitu di antara kalian ya. Jangan sampai nggak ada kabar. Kalau walaupun itu hal sepele gitu ya, mungkin dia pulang telat sedikit aja, itu dia pasti kasih kabar kamu, dan dia maunya kamu juga seperti itu. Aku sih gitu ya rasanya. Kemudian di sini kita mau lihat lagi yang kedua, seperti apa perasaan dia ini kepada kamu ya, Leo. Di sini ada healthy choice, kemudian di sini ada soulmate, lalu di sini ada ex kapak. Aku melihatnya di sini dia itu perasaannya kepada kamu itu sih, dia maunya hubungannya itu tadi ya, baik-baik saja. Dia mau hubungan yang sehat. Dia nggak mau juga bersembunyi di belakang, misalnya berbuat kecurangan, berbuat yang nggak baik, bohong-bohong, karena balik lagi dia orangnya jujur ya. Jadi dia mau hubungan kalian ini berjalan dengan jujur, sama-sama terbuka, hubungan yang sehat, hubungan yang nggak selintat-selintut, ibaratnya seperti itu. Dan dia merasa bahwa kamu itu adalah soulmate-nya, belahan jiwanya. Dia merasa dia memiliki koneksi yang kuat sama kamu, sehingga dia percaya sama kamu. Makanya dia itu ibaratnya berisik, apapun diceritakan sama kamu, apapun dikeluhkan sama kamu, apapun disampaikan kepada kamu. Biasanya kalau orang nggak merasa deket, dia nggak akan cerewet gitu ya, nggak akan menyampaikan, dia pasti diem biasanya ya, karena dia percaya sama kamu, dia merasa bahwa kamu itu adalah seseorang yang sudah menjadi sebagian dari jiwanya dia, belahan jiwa dia, jadi dia menceritakan apapun kepada kamu gitu ya. Kemudian di sini ada X, itu ada kampak. Kampak itu gunanya untuk memotong, untuk memisahkan gitu ya. Jadi di sini aku melihat dia itu bisa memilah-milah ya, memilah-milah hal-hal yang memang yang nggak perlu diceritakan sama kamu. Misalnya contohnya dia punya masalah di keluarganya gitu ya, jangan sampai nanti ketika dia memberitahu kamu, menceritakan ke kamu, terus kemudian itu akan menjadi masalah buat kamu. Oh, ternyata keluarganya begini ya, atau misalnya ada masalah dia dengan temennya, nanti kamu jadi ikut benci sama temennya gitu. Jadi dia itu bisa memilih-milih, bisa memilah-milah mana yang harus diceritakan, mana yang harus dia simpan gitu ya, mana yang harus dibagi, mana yang enggak. Itu dia bisa memilih hal-hal tersebut gitu. Makanya dia, kenapa ya, karena dia pengen hubungannya sama kamu tuh berjalan baik-baik saja, no drama gitu. Takutnya kalau dia ceritain yang bikin kamu tersinggung atau bikin kamu ikut jadi sakit hati, misalnya kayak gitu, itu kan akan jadi masalah baru ya. Bisa jadi hubungannya malah di antara kalian berdua yang berantem gitu ya, padahal sebenarnya itu masalahnya orang lain gitu. Jadi sesuatu yang tidak perlu itu dia tidak akan menceritakan sama kamu. Makanya hubungan kalian sehat, hubungan kalian positif, hubungan kalian itu majunya tuh signifikan gitu ya. Makanya dia juga merasa bahwa kamu itu soulmate-nya dia gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat seperti apa sosok dari seseorang ini ya, karakternya kah, terus keseriusannya dia, atau misalnya rencana dia ke depan gitu. Kita mau lihat di sini ada judgment, lalu di sini ada the hermit, lalu di sini ada queen of sword, ya, kemudian ada four of sword. Dengan adanya judgment di sini dan the hermit ya, aku melihatnya seseorang ini memang seseorang yang bijaksana ya. Jadi dia mempunyai kesadaran yang tinggi. Kayak tadi, dia bisa memilah-milah cerita mana yang dia bijak-bijak gitu, menggunakan pikiran, akal pikirannya itu dia gunakan dengan benar-benar, dia gunakan sebaik-baiknya demi hubungan kalian bisa berjalan terus dengan baik, seperti itu ya. Jadi dia memang seseorang yang tidak mudah misalnya menceritakan sesuatu gitu. Misalnya sudah tahu, misalnya ya, Leo itu pencemburu kah, atau misalnya ke-trigger sedikit bisa marah atau keselan. Jadi dia tuh bisa tahu, bisa membaca diri kamu, sehingga dia bisa
bisa memilih apa yang harus diceritakan, apa yang enggak, apa yang harus dibagi, apa yang enggak, seperti itu ya. Dengan adanya The Hermit juga ini selaras ya, dia dia memang sangat bijaksana gitu dalam memahami dirinya sendiri maupun memahami diri orang lain, pasangannya gitu ya. Sehingga ini membuat dia itu mampu mengatasi berbagai kesulitan, berbagai situasi apapun yang dihadapi itu, dia bisa mengatasinya, yaitu karena dia juga bawanya enjoy. Jadi apapun masalahnya dia di kantor kah, di rumah kah, dengan kamu kah, dengan teman-temannya gitu ya, kalau dilihat pasti orang akan melihatnya nih orang kayak nggak ada masalah ya, bawaannya enjoy ya. Ya karena dia bijaksana menyikapinya gitu. Apa yang harus disimpan ya dia simpan, apa yang harus dikeluarkan ya dia keluarkan gitu ya. Nggak semua-semuanya juga mudah gitu ya dia menceritakan, walaupun memang di sini tadi aku bilang dia agak cerewet gitu ya, semua diceritakan, tapi dalam arti dia bisa memilih hal-hal penting mana yang harus dia ceritakan, mana yang enggak gitu. Kemudian keseriusannya kalau aku lihat di sini dengan adanya Queen of Swords, uh, dia serius ya sama kamu, dia kayak pengen membuat suatu apa ya, hubungan yang lebih lebih jauh lagi seperti itu, cuman dia sepertinya sedang memikirkan, karena dia udah percaya ya bahwa kamu adalah soulmate-nya dia, tinggal dia melangkah membuat keputusan yang lebih tepat untuk membangun hubungan yang sehat dan stabil. Tetapi aku melihatnya dia belum ada keinginan untuk lebih jauh dari komitmennya saat ini gitu. Bisa jadi memang seseorang ini masih belum siap secara mental atau mungkin belum siap secara material seperti itu ya. Tetapi dia serius sama kamu. Menjalani hubungan ini aku melihatnya dia serius. Cuman untuk melangkah lebih jauh itu kan perlu kekuatan, perlu persiapan, kemudian dia harus memikirkan masak-masak, belum dengan keluarganya, berbagai macam hal itu ya. Jadi kayaknya dia belum siap sampai di situ. Tetapi untuk kesananya itu dia ada pikirannya, tetapi belum dalam waktu dekat gitu ya. Dia tetap tetap ingin ingin terus membangun hubungan yang sehat dan stabil terus sama kamu gitu. Dia tidak ingin hubungan ini berakhir tuh nggak ada gitu ya. Dia sangat ingin terus sama kamu terus ibaratnya gitu. Kemudian di sini ada Four of Swords, aku melihatnya sepertinya dia itu sebenarnya cukup lelah ya. Bisa jadi dia itu tadi apa, uh, fokus, senang bekerja gitu ya, karena walaupun pekerjaan itu dia bawa enjoy gitu ya, tetapi dia orangnya kan senang bekerja sampai dia mendapatkan kesuksesan, dia berhasil, dia tekun seperti itu. Nah di sini kayaknya dia seperti ingin, eee, dia butuh waktu gitu, dia butuh waktu untuk berpikir, untuk istirahat sejenak, memikirkan dirinya dia sendiri, memikirkan kamu gitu ya. Karena di sini dia merasa kok kayaknya pikiran aku, badan aku kayak nggak pernah istirahat sih gitu. Dia itu orang yang sangat aktif ya, aku melihatnya di sini ya. Apa aja itu dia kerjakan. Dia orangnya orang yang enggak males-malesan lah gitu. Dia orangnya itu fighting ya, dia pokoknya dia mau bergerak maju, dia mau masa depannya itu berhasil, dia mau memiliki kehidupan yang mapan, kehidupan yang baik gitu. Jadi di sini aku melihatnya dia belum punya rencana yang serius ya sama kamu, tetapi hubungan ini serius, komitmen ini serius, tapi belum ada untuk kedepannya. Dan saat ini justru dia seperti sedang kelelahan. Dia seperti butuh waktu untuk memulihkan keadaan dirinya sendiri, untuk berpikir untuk masa depan dirinya sendiri, berpikir untuk masa depan kamu nanti mau gimana, walaupun dia belum tahu ya rencananya itu dia mau apa. Misalnya apakah dia mau tunangan dalam waktu dekat, ataukah dia mau menikah setahun 2 tahun lagi, seperti itu sih aku melihatnya belum. Tapi itu ada dalam pemikirannya dia gitu ya. Tetap dia pikirin, tetap dia ingin hubungan ini bisa lebih serius lagi. Aku melihatnya sih seperti itu ya Leo ya. Jadi dia berharap juga bahwa Leo juga memiliki
hal yang seperti itu ya, kehidupannya juga tenang, damai, menjalani hubungan ini tanpa banyak drama. Masalah tetap ada, tantangan tetap ada, tapi nggak usah didramatisir gitu, seperti itu ya maunya dia. Jadi biar hidup ini lebih santai, hidup ini lebih rileks gitu, nggak terlalu ngoyo, pusing, ruwet, mumet kayak gitu ya. Oke, sekarang ada pesan apa untuk kamu, Leo? Di sini ada misteri dan di sini ada curiosity. Aku merasanya gini ya, Leo. Karena ada misteri sama ada curiosity, kadang-kadang kamu kayak nggak percaya sama orang ini. Ada semacam kamu ragu sama orang ini. Bisa jadi ya itu tadi, karena dia memilah-milah apa yang harus diceritakan, apa yang enggak. Walaupun dia orangnya banyak ngomong, banyak cerita, banyak bahan yang bisa dibicarakan gitu. Tetapi kamu merasa bahwa banyak hal yang dia tutupi. Bisa jadi mungkin kamu nggak terlalu tahu banget tentang keluarganya. Mungkin kamu nggak tahu banget tentang sahabat-sahabatnya. Mungkin dia nggak pernah cerita detail tentang pekerjaannya, kesibukannya, apapun itu ya. Nah, tetapi itu kan demi kebaikan hubungan kalian. Jadi di sini kamu merasa, nih kok pasangan gue kayak misterius ya gitu. Setiap kali ditanya ya kondisinya itu baik-baik saja seperti itu ya, nggak ada masalah kok, semuanya baik-baik saja seperti itu. Jadi kamu tuh kadang-kadang ada ya, Leo, ada keraguan justru di diri kamu untuk melanjutkan hubungan ini. Kamu merasa kayak kok kayak nggak ada kepastian ya dalam hubungan ini. Enjoy sih enjoy, happy sih happy, seneng sih seneng jalan sama dia gitu, tetapi kamu merasa ada sesuatu yang ditutupi ya. Jadi di sini kamu sangat ingin tahu nih, kenapa sih dia nggak mau terbuka sama aku, kenapa sih dia nggak mau cerita, apakah dia nggak percaya, apa dia memang ada hal-hal lain di luar sana yang menjadi rahasianya dia, takut ketahuan, seperti itu. Jadi banyak banget pikiran, rasa ingin tahu kamu, keinginan tahu kamu, kamu kayak pengen mengeksplor pasangan kamu ini gitu. Kamu kayak pengen mencari kebenaran tentang hubungan kamu ini gitu ya. Jadi Leo, aku sih melihatnya kamu ikutin intuisi kamu saja sih ya. Kalau memang kamu merasa bahwa dia baik-baik saja, ya di luar sana dia baik-baik saja. Ketika dia berbuat curang, itu biasanya hati kamu akan bisa merasakannya gitu Leo. Kamu pasti akan merasa bahwa ini kayaknya nggak bener nih pasanganku nih, kayak begitu ya. Kalau memang kamu pengen tahu ya nggak apa-apa, sesekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya itu kamu jadinya nanti jadi toksik, atau kamu jadinya terus manipulatif, atau misalnya kamu jadi kayak mata-mata membuat dia jadi nggak nyaman, nah itu malah justru membahayakan hubungan kalian gitu ya Leo ya. Oke, sekarang kita mau lihat zodiak seseorang ini yang sedang bersama kamu. Siapakah dia? Apakah benar dia yang lagi bersama kamu? Libra. Kemudian ada Cancer, ada Aries, ada Leo juga. Kemudian ada Scorpio, ada Gemini, ada Pisces, lalu ada Virgo, dan ada Capricorn. Oke Leo, ini saja yang aku punya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Sehat selalu Leo. Terima kasih. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.